Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Kimia Organik. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan tata nama dari alkohol dan eter. Bagi teman-teman yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, silahkan tuliskan pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya atau tanda lonceng di bawah video ini supaya teman-teman terus mendapatkan informasi mengenai video-video terbaru di channel ini. Jadi, kita akan belajar mengenai struktur dan tata nama alkohol eter. Jadi, kalau misalnya teman-teman masih ingat, alkohol itu adalah senyawa yang memiliki rumus struktur alkil, kemudian ada gugus hidroksinya, begitu ya. Sedangkan kalau eter itu adalah isomer dari alkohol. Jadi alkil, O, alkil. Alkohol dan eter ini memiliki rumus kimia yang sama. Seperti itu. Baik. Kita lihat beberapa senyawa alkohol dan eter yang banyak terdapat di alam. Contohnya di sini ada mentol. Teman-teman pasti tahu mentol yaitu senyawa dari peppermint. Di sini khas ya, ada O belakangnya, berarti ada gugus alkohol di sini. Kemudian di sini kita juga memiliki vanilin, seperti teman-teman tahu, vanilin. Di sini ada gugus alkoksi. Jadi ini adalah alkilnya metil, kemudian O, dan ini alkil besar di sini. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada gugus hidroksi. Jadi vanilin juga mengandung gugus hidroksi ya, bisa dikatakan sebagai alkohol karena di sini memiliki gugus hidroksi. Tapi di sini gugus hidroksinya khas karena gugus hidroksi ini terikat pada cincin aromatik, cincin benzena di sini. Jadi kita bisa sebut sebagai gugus hidroksinya adalah hidroksi fenolik. Hidroksi fenolik. Kemudian di sini ada gugus aldehid kalau teman-teman masih ingat. Aldehid. Atau biasa kita sebut sebagai gugus formil ya. Formil. Selanjutnya di sini kita punya senyawa ketiga yaitu anetol. Nah, walaupun di sini terdengar oh, tapi ternyata tidak ada gugus alkohol di sini. Yang ada adalah gugus alkoksi di sini. Dia ada alkoksi atau kita bisa sebut juga eter. Dan eternya ini adalah eter yang terikat pada gugus aromatik. Jadi ini adalah senyawa di alam yang memiliki gugus alkohol dan eter. Selanjutnya kita lihat lagi di sini tata nama senyawa alkohol. Karena misalnya di sini contoh pertama adalah metanol. Jadi metanol itu berasal dari kata metana, karbon 1 ya, metana. Kita ingat lagi. Nah, tapi karena di sini ada gugus hidroksi, maka kita sebutnya metanol. Jadi bukan metana lagi, tapi metanol. Jadi belakangnya kita kasih akhiran O. Atau karena di sini gugus alkil adalah metil CH3, maka kita sebut juga metil alkohol. Seperti itu. Dengan cara yang sama kita juga bisa memberikan nama untuk alkohol dengan 2 karbon yaitu etanol. Jadi sini asal katanya dari etana. Jadi C-nya 2, kemudian ada 6H di sini jadi etana. Nah, salah satu gugus H-nya diganti dengan OH jadi etanol seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian di sini alkoholnya untuk propanol bisa di posisi nomor 2 ataupun nomor 1 di sini. Gitu ya. Sehingga kita bisa sebutkan sebagai 2-propanol kalau posisi hidroksinya ada di nomor 2. Selanjutnya di sini kita punya 2-metil 2-propanol. Jadi ini propanol yang punya gugus hidroksi dan metil di 1, 2, 3. Jadi 2-propanol. Karena alkohol nomor 2 kemudian ada gugus metil di nomor 2 sehingga disebut 2-metil 2-propanol. Kemudian di sini kita punya alkohol-alkohol yang khas yaitu misalnya di sini gugus hidroksi terikat pada karbon alilik. Jadi ini adalah karbon alilik. Kenapa karbon alilik? Karena
terletak di sebelah gugus alkena alifatik, jadi alilik, sehingga kita sebut alil alkohol, atau bisa juga dengan tata nama IUPAC kita sebutkan 2-propanol karena ada 3 karbon dari propana, kemudian ada alkena jadi propena gitu ya. Nah, tapi bukan alkana karena ada gugus hidroksi sehingga kita tulis propanol, dan alkenanya ini nomor 2 sehingga kita tulis 2-propanol. Selanjutnya kalau misalnya kita punya di sini alkuna, ada juga senyawa seperti ini teman-teman. Jadi disebutnya propagil alkohol atau nama IUPAC-nya adalah 2-propunol. Ini 2-propunol ya, 2-propunol dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kalau misalnya gugus hidroksinya pada posisi benzilik, jadi benzilik itu adalah karbon sebelah benzena, itulah posisi benzilik, maka namanya adalah benzil alkohol. Baik, sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan di pause dulu, kemudian dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Selanjutnya coba teman-teman tuliskan nama IUPAC yang sesuai untuk senyawa yang ada pada layar ini. Silakan pause, kemudian teman-teman coba tuliskan dulu nama IUPAC-nya. Oke, setelah teman-teman coba, kita coba bahas yang nomor A ini. Di sini sesuai dengan aturan IUPAC bahwa kita harus menentukan dulu rantai paling panjang yang memuat gugus fungsi utama. Gugus fungsi utama di sini adalah hidroksi, dan rantai terpanjangnya adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa nomor satunya di sini? Karena nomor 1 ini harus paling dekat dengan gugus fungsi. Selanjutnya di nomor 2 dan 4 ada gugus metil. Karena ada 2 buah, maka kita tulis 2,4-dimetil. Jadi teman-teman bisa menuliskan nama IUPAC-nya adalah 2,4-dimetil gitu ya. 2,4-dimetil. Kemudian di sini ada gugus hidroksi di nomor 1, berarti kita tulis posisi nomor 1, dan rantai utamanya 5. 5 itu pentana, jadi pentanol. Karena gugus fungsinya alkohol. Baik. Selanjutnya untuk yang B. Di sini nomor B, gugus hidroksinya ada di sebelah kiri, maka penomoran pasti dari sebelah kiri. Ya, 4, 5. Gugus C6H5 ini kita sebut dengan fenil. Sehingga nama IUPAC-nya adalah 4 fenil 2 hidroksi pentanol. 2 pentanol ya. Karena di sini hidroksinya itu adalah gugus utama sehingga 2 pentanol. 2 pentanol. Oke, terakhir nomor C ini kita punya alkena di sini di nomor 1, 2, 3, 4 ya alkenanya. Dan rantai utama, rantai paling panjang ada 5 karbon, sehingga kita bisa tulis apa ini. Jadi karena kalau misalnya teman-teman bisa kesulitan, ini kita tulis dulu di sini 5 karbon itu adalah pentanol di nomor 5. Jadi kita tulis pen 5 ol. Di ol-nya nomor 5 ya. Kemudian karena di sini nomor 4-nya ada alkena, maka kita tulis pen 4 alkena 5 ol. Seperti itu. Ini salah satu cara untuk menuliskan nama IUPAC-nya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di bagian komentar. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk mengidentifikasi jenis alkohol dalam senyawa ini. Di sini alkoholnya adalah yang pertama adalah gugus hidroksi pada CH2. Maka gugus hidroksi pada CH2 ini disebut alkohol primer. Selanjutnya, gugus hidroksi pada aromatik ini sebutnya tadi gugus alkoholnya fenolik ya. Kemudian gugus
OH di sini terikat pada CH, maka disebutnya alkohol sekunder, atau karena di sini CH-nya terikat pada aromatik, maka disebutnya benzilik. Dan terakhir di sini alkohol fenolik. Oke. Selanjutnya, di sini kita melihat tata nama ether. Jadi ada dua cara untuk menunjukkan ether. Di sini pertama kita sebutkan gugus alkil yang ada di kiri dan kanan O-nya. Misalnya di sini ada etil dan metil, maka etil metil ether kita tulis namanya. Kemudian di sini ada dua buah gugus etil, berarti dietil ether. Dan yang ketiga kita tuliskan di sini ada tersier butil dan fenil, sehingga kita tulis tersier butil fenil ether. Nah, kemudian dengan cara IUPAC kita menganggap gugus alkoksi ini adalah cabang. Nah, misal di sini kita punya rantai utamanya 5 karbon dan gugus alkoksinya ini ada di nomor 2 sehingga disebutnya 2-metoksi pentana. Jadi tetap alkana. Kalau tadi gugus OH kan jadi alkohol. Jadi misalnya pentanol, belakangnya ol. Tapi kalau ether itu gugus alkoksinya dianggap cabang sehingga 2-metoksi pentana. Selanjutnya kita lihat lagi di sini. Karena gugus utamanya adalah benzena di sini. Jadi karena rantai terpanjangnya kan rantai besarnya rantai benzena ya. Gugus benzena, maka di sini kita lihat alkoksi ini karena ada O-nya itu akan menempati posisi 1 jika dibandingkan dengan metil, sehingga nomor satunya adalah etoksi. Ini etoksi karena ada 2 karbon dari etil, kemudian metilnya di nomor 4. Jadi 1 etoksi, 4 metil benzena. Dan terakhir di sini ada alkana 2 karbon jadi etana. Dan nomor 1 2-nya ada gugus metoksi sehingga nama IUPAC-nya adalah 1,2 dimetoksi etana. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, selain itu, ether pun ada yang bentuknya siklik. Misal, di sini kita punya etilen oksida kalau ada 2 karbon. Nah, atau dengan penamaan yang lain kita bisa tulis sebagai oksasiklovpropana. Jadi siklopropana tapi salah satunya oksigen. Jadi ada oksasiklovpropana. Begitu pula dengan 4 anggota disebutnya oksasiklobutana. Jadi siklobutana tapi salah satunya oksigen. Jadi oksasiklobutana. Dan yang beranggota 5 atom ini adalah oksasiklovpentana. Kemudian kalau ada 2 atom O maka kita tuliskan sebagai 1,4 dioksasikloheksan jika segi 6 dan posisi oksigennya pada posisi 1 dan 4. Atau kita juga bisa tulis sebagai 1,4 dioksa. Baik. Itulah teman-teman penjelasan mengenai struktur dan tata nama alkohol dan ether. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sampaikan pertanyaan atau komentar atau apapun yang ingin teman-teman sampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya.